siang Bu Dian. Siang Bu. Iya, oke, sebelum kita melakukan observasi ya kemudian hari ini saya ada beberapa pertanyaan nih, tapi nggak terlalu usah tegang-tegang banget. Ini kira-kira nanti untuk pembelajaran Bu Dian itu aktivitas pengembangannya mau mengembangkan apa di kelas? Lebih Fokus ke utamanya analisis ya, menganalisis ya, berarti anak-anak menganalisis ya. Menganalisis apa materinya? mengenai sistem parameter. Sistem parameter. Berarti mereka menganalisis, kira-kira mereka menganalisis ini per individu atau kelompok? Nanti didiskusikan oleh kelompok, kemudian masing-masing dari individu itu memberikan pendapat, disimpulkan dari seluruh pendapat dari satu pendapat. Berarti analisisnya tetap pribadi ya, individu, tapi diskusinya kelompok. Oke Bu Dian. Nah dari tujuan menganalisis ini kira-kira dari tadi pengembangannya kan menganalisis mereka, apa tujuan yang akan dicapai? Anak-anak itu misalnya mereka sungguh dia menganalisis sistem, tujuannya apa? Supaya mereka bisa mampu berpikir kritis. Jadi bukan hanya konsep saja, analisanya sampai ke kejadian lingkungan sekitar mereka tuh ada nggak seperti ini gitu. Minimal mereka tahu kayak sistem pemerintahan desanya kayak gitu. Kira masih ada nggak sistem parlementer ini diterapkan? Jadi anak-anak mau mampu berpikir kritis dan mampu mengidentifikasi ya? Yang mengidentifikasi di sekitarnya wilayah. Di sekitarnya. Oke, ini tadi kan mereka tetap harus ini mereka berpikir kritis kan, kemudian pengen mereka tujuannya anak-anak itu bisa berpikir kritis dengan menganalisis. Oke, ya betul, berarti artinya nanti mereka berpikir secara individu tetap, namun kerja di dalam kelompok, diskusi dalam kelompok. Nah, kira-kira dengan apa aktivitas pengembangan yang Bu Dian lakukan dan tujuan yang sudah dicapai, ukuran keberhasilannya anak-anak itu nanti sampai di tujuan kira-kira seberapa Bu Dian? Ukuran keberhasilannya itu bisa menjelaskan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Dari beberapa teori yang mereka dapat, kemudian mendapatkannya, disimpulkan dengan bahasa mereka sendiri dan dijelaskan dengan bahasa mereka sendiri. Berarti mereka bisa, ukurannya mereka bisa menjelaskan dengan gaya mereka sendiri ya, gaya bahasa mereka sendiri. Supaya nyaman ya, tujuannya supaya nyaman nanti ketika mereka presentasi mungkin ya. Kemudian biar tahu kayak perbedaan ini kan nanti setelah parlementer ada terpimpin, ada orde baru, reformasi, biar nampak perbedaan dari masing-masing sistem pemerintahan. Oke, berarti kira-kira apa aja unsur-unsur yang mendukung kegiatan itu? Apa aja yang Bu Dian gunakan gitu ya, seperti media ya untuk mendukung itu, kan tadi ukuran keberhasilannya mereka mampu. Nah, untuk mencapai itu apa kira-kira unsur pendukungnya? Yang pertama itu ada PPT, PPT ya. Kemudian tanya jawab. Tanya jawabnya tentang sistem pemerintahan yang sekarang dulu. Karena kan awal munculnya partai itu kan di parlementer, sampailah berkembangnya saat ini. Kalau dulu kan partainya masih kecil, sekarang sudah banyak. Jadi ada sistem tanya jawab. Begitu. Berarti ada PPT, kemudian ada jawab, ada diskusi tadi ya. Diskusi. Kemudian selain PPT tanya diskusi, ada kan misalnya berupa gambar, atau video. Ya, gambar ada gambar ya, ada gambar. Kalau video belum. Kalau video nggak ada, makanya pokoknya unsur pendukungnya untuk mereka sampai di ukuran keberhasilan itu tidak pakai video ya, tapi dengan materi PPT ya, kemudian gambar. Tapi kegiatannya itu dengan diskusi ya. Kemudian kira-kira waktu yang digunakan itu berapa jam nanti proses pembelajaran itu, mulai dari aktivitas pengembangan tadi menyampaikan tujuan pembelajaran sampai Bu Dian tadi yang ukuran keberhasilannya itu bisa dilihat pada saat itu. Kalau untuk materi ini 2 kali 45 menit.
2 kali 45 menit. Artinya 2 kali 45 menit ini nanti anak-anak sudah siswa berarti sudah bisa sampai mencapai pada ukuran keberhasilan ini ya. Jadi presentasi. Sampai di presentasi ya. Oke. Oke, ya saya rasa cukup dan sudah cukup kira-kira untuk sebelum kita masuk observasi. Oke, nanti semoga nanti ketika mau kemudian di dalam kelas tidak lupa area pengembangannya apa, tujuan yang akan hendak dicapai sesuai dengan catatan di awal saya. Ya, sesuai dengan catatan di awal saya tadi, aktivitas pengembangannya di mana, kemudian tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilannya, kemudian faktor-faktor yang mendukung ukuran keberhasilan itu berlangsung. Oke ya? Oke, udah. Terima kasih ya Bu Dian, selamat siang dan silakan masuk. Terima kasih Bu. Oke. Mulai. Panggil pelajaran dulu ya. Adrian. Ahmad Adrian. Aromani. Ali Akbar. Alfitri. Zeyati. Uzi Iqbal. Sela. Indi hadir Bu. Clara hadir Bu. Febio Farah Fauzan Gea hadir Bu. Ilham Jemaluddin Juandri Indah Ayu Irgi tapi bentuk negaranya adalah RIS Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Pemerintahannya presidensial. Kemudian 1950 sampai 1950 negara Belanda. Sistemnya adalah federal, makanya dia pakai yang namanya RIS. Iya, apa RIS? Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat. Tapi kalau parlemen dia berdasarkan kabinet, makanya ada yang namanya liberal. Jadi warga negara Indonesia itu memilih parlemen yang akan naik dari perorangan tersebut, didukung oleh partai. Jadi presidennya itu bergantian berdasarkan keturunan. Kalau Soekarno meninggal, berarti anak Soekarno yang laki-laki naik jadi presiden.
tidak ada berdasarkan yang baik. Tapi dia yang terlaksanakan. Salah satunya adalah pengembalian Irian Barat. Karena pengembalian Irian Barat itu memang sangat sulit. Nah, setelah merdeka itu ekonomi kita juga nggak stabil. Apalagi setelah Belanda memberikan kemerdekaan itu ada perjanjian yang ditulis Indonesia harus membayar hutang-hutang yang dimiliki oleh Belanda. Makanya dari segi ekonomi kita juga nggak stabil untuk mengambil Irian Barat. Juga sulit melakukan diplomasi pun bukan hanya diplomasi semata aja ya. Banyak di sana yang harus dikorbankan. Termasuklah dari kabinet ini. Tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, makanya nanti seluruh kabinet runtuh, kembali lagi ke presidensi. Kembali lagi dia ke masa presiden. Tapi secara keseluruhan sistem pemerintahannya harus sama. Kalau misalnya di parlementer yang dipilih itu adalah perdana menteri, kalau di presidensil yang dipilih itu langsung presiden. Presiden bukan hanya sebagai simbol, tapi langsung yang memerintahkan secara hukum bagaimana tatanan negara, terlaksananya aturan negara. Tapi kalau di parlementer itu adalah perdana menterinya yang mengatur bagaimana hukumnya, pelaksanaannya, kemudian sistem ekonomi dan politiknya. Jadi presiden itu hanya sebagai simbol, tapi bukan simbol semata ya. Kalau secara politiknya dia tetap ada ini andil di dalamnya, cuma untuk memberikan kebijakan itu diatur oleh perdana menteri. Oke. Kalau secara keseluruhan sama, mereka itu runtuh karena oposisi merasa tidak percaya terhadap program mereka, kemudian program-program tersebut tidak terlaksanakan dengan baik. Dan pergantian kabinet ini dianggap tidak memberi dampak positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Karena sistem ini pemerintahannya berganti 1 tahun sekali. Sementara aja kita yang 5 tahun aja program itu belum tentu terlaksana, apalagi yang hanya 1 tahun sekali. Apalagi waktu itu partainya masih kecil. Jadi untuk rentan perubahannya sangat besar. Oposisinya tadi dari dilihat sendiri ya. Kalau di Sukiman oposisinya siapa? PKI. Kalau di Nasir, PNI. Nah, partai-partai tersebutlah yang mengawasi bagaimana berjalannya parlementer tersebut. Kalau misalnya ada yang tidak cocok dengan sistem negara, langsung lengser. Apalagi itu yang maju adalah individual. Beda kalau sama presiden ya, nah, kalau presiden itu ada koalisi. Mereka naik presiden aja harus ada beberapa partai yang mendukung. Kalau parlementer dia maju secara independen masih bisa maju asalkan suaranya terpenuhi oleh warga negara Indonesia. Oke, itu dari Nasir dan Sukiman. Habis itu paham? Nah, untuk beberapa partai lainnya nanti kita lanjutkan di video. Silakan disempurnakan apa kebijakan yang masih dipakai, kemudian apa yang masih dilaksanakan dan beberapa yang sudah terlaksana. Sampai sini ada yang ditanyakan nak masalah 2 kabinet tadi? Nggak ada? Cukup? Oke, sekianlah materi hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajarannya sedikit tercapai walaupun masih 2 kabinet yang kita bahas. Kabinet 5-nya lagi setelah minggu depan. Sekarang silakan dikembalikan notinya, dilengkapi lagi catatannya, kembalikan kursinya, kita pelajarannya. Itu yang masih menjadi prioritas hingga sekarang dan masih kita rasakan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kabinet Nasir dan kabinet Sukiman. Kami dari kelompok 3, mohon maaf jika ada salah kata. Dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya.
Tentang kabinet nasir. Jadi kan ada yang usaha merebut Irian Barat. Nah, saya ingin menanyakan, tadi kan gagal kan? Saya ingin menanyakan cara atau teknik kerjanya tuh dalam merebut Irian Barat tuh kayak mana? Atau cara yang dilakukan? Baik, terima kasih. Irian Barat ya, dari awal kemerdekaan dari hasil KMB pun Irian Barat diselesaikan atau dibahas setelah 1 tahun Indonesia merdeka. Sampailah seluruh kabinet ini selesai. Saya bilang itu. Oke, silakan kelompok. Jawab pertanyaan dari kelompok kedua. Itu bagaimana cara kabinet nasir merebut Irian Barat? Kabinet nasir berupaya merebut Irian Barat dari Belanda melalui berbagai langkah diplomatik dan strategi. Meskipun hasilnya belum memuaskan, berikut adalah beberapa cara kabinet nasir. Pertama yaitu diplomasi internasional. Yang kedua negosiasi dengan Belanda. Tiga, kampanye politik dan propaganda kepada Belanda. Empat, ditingkatkan kekuatan militer. Meskipun upaya-upaya ini dilakukan, kabinet nasir tidak berhasil merebut Irian Barat selama masa jabatannya. Irian Barat baru dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada tahun 1963. Setelah melalui proses panjang yang melibatkan perundingan dan tekanan internasional. Sekian, terima kasih. Dan itu jadi alasan kenapa nasir karena dia tidak mampu Jawabannya yang memuaskan. juga silakan kepada kelompok lain jika ingin bertanya. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, karena akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu didapat oleh kelompok 3. Nanti yang lain boleh bertanya ya tentang masalah program kerjanya bagaimana, penerapan dan lain-lainnya. Silakan singkat betul penjelasan dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 memberikan hasil diskusinya mengenai kabinet nasir dan kelima. Jika butuh speakernya boleh dihapus, dijelaskan menggunakan bahasa. Yang pertama dulu ya, kabinet nasir. Ada yang atau bikin peta konsepnya dulu. Ini ada bantuan juga nanti. Kalau kalian belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini ingin menjelaskan tentang program kerja dari kabinet nasir dan kabinet iman. Bagaimana latar belakang dari kedua kabinet tersebut. Baiklah, saya akan sebagai moderator dan ini adalah teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang kabinet-kabinet ini. Silakan. yang pertama ada kabinet nasir. Pembentukannya pada tanggal 6 Desember 1950. Dipimpin oleh Muhammad Nasir. Partainya yaitu Mahfudi dan juga pada tanggal 21 Maret 1941. Program kerja kabinet Nasir yang pertama yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Dewan Konstituante. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk peralatan negara. Yang ketiga yaitu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Yang keempat
harmonis antara pengusaha dan pekerja. 5. Mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Yang keenam, meningkatkan kesehatan dan mempromosikan pengembangan standar hidup. Yang ketujuh, menyempurnakan organisasi angkatan bersenjata. Yang terakhir yaitu memperjuangkan dan menyelesaikan masalah perebutan wilayah Irian Barat. Ada beberapa alasan untuknya kabinet Natsir. Yang pertama yaitu krisis dukungan politik. Yang kedua, masalah keamanan. Yang ketiga, gagal merebut Irian Barat. Keempat, tekanan ekonomi. Yang kelima, adanya mosi atau tuntutan tidak percaya dari parlemen. Berikut saya ingin menjelaskan program kerja dari Kabinet Natsir yang masih kita rasakan pada saat ini. Yang pertama tentu saja ada program pembangunan. Kabinet Natsir bertujuan berfokus kepada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua ada politik koalisi. Kabinet Natsir merupakan hasil dari koalisi berbagai politik mencerminkan keragaman dalam politik Indonesia. Yang ketiga pendidikan dan kebudayaan, yaitu Kabinet Natsir menjaga tentang pentingnya pembangunan budaya dan pentingnya pendidikan. Walaupun kabinet sudah tidak ada, tapi ide yang dituangkannya masih kita rasakan pada saat ini. Lanjut untuk Kabinet Sudirman yang dibacakan oleh Pembentukannya pada tanggal 27 April 1991 dipimpin oleh Iwan Kristianto, partainya PNI, yang bubar pada tanggal 23 Februari 1952. Program kerja Kabinet Sudirman: 1. Meningkatkan keamanan dalam negeri, menindak ancaman pemberontakan dan gangguan ketertiban. 2. Kerjasama dengan Amerika Serikat, menandatangani perjanjian bantuan ekonomi dan militer. Selamat siang, dalam kesempatan ini saya calon guru penggerak angkatan 11 Dewi Lasmi bersama Ibu pengajar praktik dan Ibu Dian di SMA Negeri 1. Kami pada kesempatan ini saya dan Ibu Dian akan melakukan percakapan pasca observasi yang dihadiri oleh Ibu pengajar praktik Ibu Mirna. Jadi sebelum kami memulai percakapan pasca observasi ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu PP, Ibu Mirna Loyanti SPD, dan pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan baik kepada Ibu Mirna. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sehat Bu Dewi? Sehat. Sehat ya. Ibu Dian sehat. Baik, terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Baiklah, hari ini saya akan melihat percakapan pasca observasi ya antara Bu Dewi dengan Ibu Dian. Kemarin Bu Dewi sudah melakukan percakapan juga, yaitu pra-observasi, dan sudah melaksanakan kegiatan observasi ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan pada hari ini akan terlihat apakah area pengembangan yang dicapai sudah tercapai dan juga sudah mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang kita capai. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah memberikan kami kesempatan dan juga menerima kami di sini. Ibu Dian terima kasih sudah mau kolaborasi dengan Ibu Dewi. Selanjutnya saya akan melihat yaitu percakapan pasca observasi antara Ibu Dewi dengan Ibu Dian. Baik, silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjutkan ya Bu ya. Selamat siang Bu Dian, gimana? Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Setelah melakukan observasi kemarin ya, kabarnya baik ya? Oke, baik. Pada kesempatan ini saya berterima kasih juga kemarin karena saya berkesempatan untuk melakukan observasi pada jam pembelajaran Ibu Dian. Dan di dalam catatan saya sebelum melakukan observasi juga kita sudah melakukan pra-observasi, di mana pada pra-observasi itu tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai itu adalah mengidentifikasi sistem pemerintahan di Indonesia, bukan begitu? Oke.
Ya, kemudian itu juga area pengembangannya itu adalah peserta didik itu mampu menganalisis sistem pemerintahan parlementer secara individu, kelompok, itu dengan diskusi, begitu ya Ibu Dia ya. Dan strategi yang disiapkan itu adalah memberikan materi melalui materi yang dipaparkan melalui slide PPT dan penjelasan Ibu Dia untuk memberikan pemahaman sebelum anak-anak melakukan diskusi kelompok. Oke, baik, kira-kira Bu Dian dari di dalam catatan saya ketika melakukan observasi kemarin itu saya sudah membuat catatan-catatannya itu saya sudah melihat tujuan pembelajaran yang Ibu Dian lakukan itu sudah dilakukan ya. Kemudian juga di dalam catatan saya juga anak-anak sudah mempresentasikan hasil kerja mereka dan area pengembangannya juga sudah mulai berjalan maksimal. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bu Dian. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Dian ketika kemarin melakukan pembelajaran terhadap anak didik? Dengan tujuan pembelajaran itu, apakah menurut Bu Dian tujuan pembelajarannya itu tercapai pada saat itu atau bagaimana? Baik, izin menjawab ya Mam ya. Sebelumnya dia ucapkan sama Mam, kemudian Ibu pembimbing telah memberi kesempatan bagaimana mengevaluasi selama dia mengajar. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi diri dia juga. Izin menjawab Mam, kalau untuk ketercapaian kepada siswanya bagi dia sendiri sudah sampai, tapi untuk harapan maksimalnya kepada peserta didik masih banyak yang harus diperbaiki. Apalagi melihat dari anak-anak kita dengan materi sejarah ini, mereka itu kurang banyak dengan literatur bacaannya. Mungkin ada beberapa literatur yang dibaca, cuma belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Oke, berarti oke, baik Bu Dian, terima kasih. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Ibu Dian laksanakan kemarin, tadi Bu Dian sudah bilang sudah berjalan baik dan menurut Dian sudah sampai kepada anak didik. Namun ada hal yang perlu harus ditingkatkan. Nah, ada yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, kira-kira dengan pernyataan demikian, apa langkah yang Ibu Dian lakukan selanjutnya sehingga anak-anak didik itu bisa mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan area pengembangan yang Ibu Dian harapkan? Kalau strateginya pertama, dengan kemajuan teknologi ini, referensinya itu lebih banyak ke penggunaan teknologi juga, kemudian pemanfaatan dari teknologi secara langsung memberikan link-link ebook terutama dalam tema sejarah supaya anak-anak bisa interaksi dengan baik. Kemudian didukung dengan video, kemudian ada makalah atau koran lama yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk anak-anak. Jadi bahan baca anak-anak itu lebih banyak lagi, karena sejarah ini kalau tidak membaca itu akan sulit anak memahami materinya. Oke, baik ya. Jadi berarti hal yang ditingkatkan tadi intinya adalah membuat atau mencari bentuk-bentuk yang bervariasi ya, bentuk-bentuk materi yang bervariasi sesuai dengan keinginan anak-anak didik. Nah, menurut Bu Dian, kira-kira kemarin ketika melakukan observasi, ketika melakukan pembelajaran di kelas itu, Bu Dian sudah hadir penuh ya untuk anak didik? Sudah, Mak. Sudah. Ya, dalam catatan saya juga Bu Dian sudah hadir penuh karena saya mendampingi Bu Dian sampai melesaikan acaranya, pembelajarannya sampai selesai. Nah, dengan materi tadi, dengan materi yang bervariasi itu, apakah kira-kira menurut Bu Dian materi yang bervariasi itu nanti akan berdampak positif bagi anak didik? Kalau untuk anak-anak sekarang itu berdampak positif, karena itulah kita melihat anak-anak itu sesuai dengan keinginan belajarnya mau seperti apa. Tapi untuk penerapannya mungkin yang kita pakai secara mayoritas, karena keterbatasan guru juga
untuk memfasilitasi anak-anak dalam belajar tadi. Kalau kita pakai media yang terlalu banyak, mungkin tidak fokus nanti penyampaian materi. Mungkin lebih ke mayoritas anak-anak dan lebih stimulus anaknya lebih ke arah mana nih? Berarti berdiferensiasi berarti jatuhnya ya. Jadi kemana minat anak ya. Oke. Yang perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira bagaimana rencana Bu Dian ke depan? Kapan kira-kira Bu Dian akan melakukan hal itu? Tadi Bu Dian kayaknya perlu nih ke depan harus ada variasi materi, tapi tetap kemampuan anak. Kira-kira kapan mau dilakukan ini? Kalau kapan pengen cepat mungkin ya mau, tapi kan dia masih baru dan perlu banyak belajar sama dari guru penggerak pertumbuhan ini, bagaimana bentuk pelajaran berdiferensiasi yang baik, tepat gitu. Sambil belajar secepat mungkin akan dipraktekkan gitu. Kalau misalnya waktunya sebetulnya kapan pun bisa, tapi kita dipersiapkan untuk diferensiasi yang tepat, kemudian materi yang cocok, media yang satu kita pakai, yaitu dia masih proses dalam belajar. Baik, terima kasih Bu Dian nih. Masih ada satu lagi nih. Nah, kapan saja mungkin akan bisa dilakukan ya. Nah, kira-kira kalau seandainya anak-anak itu sudah mampu nanti melakukan, kira-kira tujuan pembelajaran yang dicapai itu ada di angka berapa kemudian? Presentasinya kira-kira di dalam satu lokal itu biasanya anak-anak tuh misalnya presentasi mereka akan tercapai tujuan pembelajaran itu kira-kira di angka berapa? Di angka 8,5. Kan anak kita luar biasa ya. Oke, berarti di angka 8,5. Terus kemarin menurut Bu Dian waktu melakukan pembelajaran dengan presentasi anak itu kira-kira itu masih di angka berapa? Di angka 8 kurang 5. Karena tadi media yang kita pakai masih satu arah gitu, masih terbatas juga. Karena masih proses belajar memaknai apa sih diferensiasi yang tepat bagi anak-anak. Oh gitu, iya. Ya, saya paham sekali karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini hanya diberikan kepada guru-guru penggerak. Nah, untuk itulah makanya kita berbagi dan saya berbagi kemudian. Nah, saya rasa cukup. Terima kasih. Kemudian semoga saja dengan angka yang ingin dicapai dan itu tercapai dan area pengembangan anak tadi itu bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wow, luar biasa. Saya boleh ini ya, boleh masih masukan sedikit ataupun kesimpulan. Setelah saya mendengarkan percakapan, terlihat yang jelasnya Bu Devi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, terbuka, kemudian Bu Devi hadir penuh, juga hadir penuh sehingga bisa menjawab dengan baik. Jadi itu bisa saya lihat area pengembangannya ada peningkatan ya dari hal ini dan tadi dari 80 kemarin ya, berarti ada peningkatan jadi 85. Luar biasa ya Bu ya, terasa walaupun sedikit tapi kan ada ya Bu ya, ada maknanya. Jadi seperti yang dibilang belum beliau saja maksudnya masih belajar untuk memahami karena ini kan hal baru, pelajaran diferensi ini hal baru. Iya. Baik, bersyukur ya Bu ya, dapat sesuatu yang baru ya, kemudian disalurkan ke Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan dari Bu Devi bisa ke depannya diimplementasikan terus dan juga bermanfaat dan mengalami kesehatan. Baik Ibu Dian, Ibu Devi, terima kasih ucapan yang luar biasa sekali. Saya rasa cukup bagus ya, keterampilan coach juga meningkat ya. Jadi kayak los ya, maksudnya nggak ada rasa terpaksa, murni ya. Terima kasih, saya rasa cukup. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan pada hari ini terhadap Bu Dian dan dihadiri Ibu PP. Demikian yang boleh saya lakukan untuk penugasan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tebo. Salam guru penggerak, semangat!